Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Christian Sutantio di channel Jendela Sains. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran fisika SMA kelas 11, yaitu tentang titik berat benda. Dan di part yang pertama ini kita akan membahas titik berat benda untuk satu dimensi atau garis. Untuk part-part berikutnya, ada link playlist di sebelah kanan atas ini, bisa kalian klik, atau bisa juga kalian klik link di deskripsi untuk melihat videonya. Oke, untuk mendapatkan pemahamannya lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke titik berat yang satu dimensi, dua dimensi, maupun tiga dimensi, kita bahas dulu apa sih titik berat itu. Ya, jadi gini, percepatan gravitasi bumi itu menyebabkan sebuah benda yang bermassa M mengalami gaya berat ke bawah ya. Kita sudah tahu itu semua ya. Jadi misalkan di sini ada benda ya. Ada benda yang bermassa M. Maka akan mengalami gaya berat yang ke bawah, yaitu W yang sebesar M kali G. Nah, titik berat itu apa? Titik berat itu adalah titik tangkap dari gaya berat. Atau artinya, gaya berat ini bekerja di titik yang mana? Kan benda misalkan ini bentuknya kan persegi ya, kotak seperti ini ya. Maka gaya berat itu bekerja di titik mana? Itulah yang disebut titik tangkap. Dalam hal ini titik tangkapnya di tengah-tengahnya. Nah, kalau begitu apakah titik berat itu adalah titik tengah? Ya, gampangannya seperti itu. Kalau bentuk bendanya kotak seperti ini ya, persegi, persegi panjang, kubus, itu pasti di tengah-tengahnya. Kita bisa logika. Titik di mana dia balance, seimbang kiri dan kanan, atas dan bawah. Atau artinya seimbang secara vertikal dan seimbang secara horizontal, itu adalah titik berat. Oke. Tapi kalau misalkan bentuknya nggak usah susah-susah, misalkan segitiga gitu. Gimana cara menentukan titik tengah segitiga? Terus kalau misalkan trapesium, atau kalau dibangun ruang misalkan kerucut, atau setengah bola, bentuk yang aneh-aneh seperti itu. Nah, inilah yang kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang satu dimensi ya. Nah, di sini titik berat benda satu dimensi atau garis. Kalau bentuknya garis lurus seperti biasa, ya kita bisa logika titik beratnya ya pasti di tengah-tengahnya. Ya, titik berat di sini dilambangkan sebagai Z. Jadi Z di sini adalah setengah dari panjang garis. Ya, X0 sama dengan setengah L. X0 ini adalah letak titik berat dihitung dari salah satu ujungnya. Ya, X0 sama dengan setengah L. Ya, kita bisa logika L itu adalah panjang garis. Oke? Kita ke bangun yang kedua, yaitu bentuk busur lingkaran. Ya, ini busur lingkaran AB, titik beratnya terletak di titik Z, titik beratnya terletak pada jarak Y0 terhadap O. Ngerti ya? Jadi Y0 ini adalah jarak dari titik berat Z ke titik pusat lingkaran O. Rumus Y0 adalah R ini jari-jari lingkaran, dikali tali busur AB per busur AB. Masih ingat apa perbedaan tali busur dan busur? Tali busur itu adalah jarak garis lurus dari A ke B. Ini, yang lurus ini tali busur. Kalau busur itu garis lengkungnya, ininya. Oke, ngerti ya bedanya tali busur sama busur ya? Kita ke selanjutnya. Nah, di sini bentuknya adalah busur setengah lingkaran. Kalau bentuknya busur setengah lingkaran, maka titik beratnya ada di titik Z dengan ketinggian Y0 dari titik pusat lingkaran O, yaitu Y0 sama dengan 2R per Pi, di mana R sama dengan jari-jari lingkaran. Sebenarnya rumus ini juga berasal dari rumus ini. Mari kita buktikan ya. Y0 kan R dikali tali busur AB per busur AB. Nah, kita masukkan. Kalau misalkan busurnya setengah lingkaran gimana? Berarti Y0 sama dengan R dikali tali busur AB. Kita lihat di sini tali busur AB berarti kan ini A, ini B. Ya. Berarti jarak tali busur AB adalah apa ini? Diameter. Ini R, berarti 2R. Kita masukkan 2R per bawahnya adalah busur AB. Busur AB ini apa? Garis lengkung ini. Membentuk apa? Setengah lingkaran. Artinya apa? Artinya busur AB ini adalah setengah dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa rumusnya? 2πr. Berarti setengah dari 2πr adalah πr saja. Kita masukkan πr. Oke, R-nya bisa dicoret sehingga tinggal 2R per Pi. Sama ya, kita buktikan bahwa
titik berat dari busur setengah lingkaran rumusnya adalah Y0 sama dengan 2R per Pi. Oke? Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini, tentukan koordinat titik berat benda pada gambar di samping. Kalau kalian lihat di sini ada berapa garis? Ada garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Ada 4 garis. Nah, kalau kasus seperti ini, bagaimana menentukan titik berat dari keempat garis ini? Oke, caranya adalah kita buat tabel, gampangnya. Nah, di sini ada garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Ya, kita kasih nama dulu garis 1 yang mana? Oh, garis 1 misalkan yang ini ya, garis 1 ya. Nih, garis 2 misalkan yang vertikal ini. Terus garis 3 yang horizontal yang di kanan atas ini. Dan yang terakhir adalah garis 4. Oke? Kalau kita sudah tentukan, oh ini garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, kita isi tabelnya. Nah, tabelnya di sini berisi kolom-kolom apa aja? Yang pertama adalah L. L ini panjangnya garis. Oke, kemudian X dan Y. X dan Y ini adalah koordinat titik berat dari setiap garis. Oke, kemudian nanti LX ini hasil kali dari L dan X dari masing-masing garis. Dan LY ini adalah hasil kali dari L dan Y masing-masing garis. Kita isi satu persatu. Oke, garis pertama panjangnya berapa? Ini, 2 cm sama 4 cm. Berarti berapa? 6. Kita tulis langsung 6 di sini. Oke, garis 2 panjangnya 4 ya. Garis 3 panjangnya 4 cm juga. Jadi 4. Garis 4, 6. Kemudian kita tentukan koordinat titik beratnya. Kita lihat di sini. Garis 1 itu kan di sini. Titik beratnya kan tengah-tengah ya, berarti kan di sini ya. Kalau dia panjangnya 6, berarti tengah-tengahnya berarti kan 3 dari sini dan 3 dari sini, berarti sini. Nah, tapi kita harus tulis sebagai koordinat. Koordinat kan X, Y. Ya, titik ini tuh berapa koma berapa. Ya, kita lihat 0,0 kan di sini. Ini kan O, ini kan 0,0. Berarti di sini, kalau kalian bingung, tarik aja garis ke bawah ini kan. Ini kan 3 berarti kan? Artinya X-nya kita dapatkan 3. Nah, Y-nya berapa? Berarti kan tingginya ini. Tingginya ini berapa? Kita lihat. Oh, ini 6 cm. Ini 4 cm. Berarti ini 2 cm. Ngerti ya? Kan ini kan 6 cm ya. Ini 4 cm, berarti ini selisihnya 6 dikurangi 4, berarti ini 2. Ya, atau kita bisa ambil kesimpulan kalau ini adalah titik 2. Sehingga koordinatnya adalah 3,2. Kita tulis di sini 3, 2. Oke. Habis itu langsung kali aja, nggak apa-apa. Jadi di sini LX artinya L kali X, berarti 6 kali 3. Hasilnya 18. Terus LY berarti 6 kali 2. 12. Oke, beres untuk garis pertama. Sekarang kita ke garis kedua. Garis kedua di sini titik beratnya di mana? Titik beratnya ada di sini, tengah-tengahnya ini. Oke? Atau 2 cm dari ini. Ya. Terus koordinatnya berapa? Kita buat garis bantu ya. Koordinatnya yang ke kanan ini pasti sama dengan ini ya. Jadi 2 ini pasti. Oke. Terus ini berapa? Kita lihat. Tadi ini kan 2. Nah, ini panjangnya 4. Berarti kan 2 cm dari ini. Dari garis pertama. Artinya, koordinatnya ini adalah dari sini sampai sini 2. Dari sini sampai sini 2. Berarti ini 4. Ngerti ya caranya ya? Jadi koordinat titik berat dari garis 2 adalah 2,4. Kita langsung isi di sini. 2, 4. Lalu kita hitung LX-nya berapa? 4 kali 2, 8. LY-nya 4 kali 4, 16. Kita ke garis ketiga. Nah, garis 3 ini letaknya di sini. Koordinat titik beratnya di tengah-tengahnya ini. Ya, pas di sini ya. Nah, lalu ini berapa, ini berapa? Kita lihat. Berarti X-nya adalah sama dengan panjangnya garis 1. Oke, berarti ini adalah 6. Ya, Y-nya panjangnya sama seperti garis 4. Berarti 6 juga di sini. Berarti titik berat untuk garis ketiga koordinatnya adalah 6,6. Jadi kita kalikan 24 sama LY-nya juga 24. Kita ke garis 4 yang terakhir. Garis 4 di sini titik beratnya di tengah-tengah ini. Oke, jadi di sini ya. Berapa koordinatnya? 6,3 ya. Karena ini kan 6, berarti tengah-tengahnya ini 3. 6,3. 63. Kita kalikan berarti di sini 36, LY-nya berarti 6 kali 3 18. Oke, paham ya?
Kemudian kita jumlah. Apa yang dijumlah? Yang dijumlah adalah L, Lx, dan Ly. Kita jumlah, kita taruh sigma di sini ya. Sigma artinya jumlah. 6 tambah 4 tambah 4 tambah 6, 20. Lx-nya 18 tambah 8, 26 tambah 24, 50, 50 tambah 36, 86. Ly-nya 12 tambah 16, 28 tambah 24, 52 tambah 18, 70. Oke, paham sampai sini? Nah, lalu kita hitung koordinat titik beratnya. Rumusnya adalah ini. X0 sama dengan sigma Lx per sigma L. Jadi sigma Lx dibagi sigma L. Kalau Y0 itu sigma Ly dibagi sigma L. Ya, kita langsung hitung. Jadi X0-nya sama dengan sigma Lx-nya 86 dibagi 20. Atau kita dapatkan sama dengan 4,3. Sedangkan Y0-nya sama dengan 70 per 20. Atau 3,5. Oke ya, jadi koordinatnya adalah 4,3 sama 3,5. Sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.